Oke, mungkin kita mulai ya, perkenalan dulu ya. Teman-teman terima kasih udah hadir. Eee, Sepertinya banyak yang berhalangan malamnya, malam mungkin masih malam mingguan segala macam. Eee, Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Reza, mastering digital. Jadi, beberapa saat yang lalu ya, kira-kira 2 minggu yang lalu kali ya Mas Rio ya, itu kita Mhm. bertemu dengan, Sebagai diundang di acaranya Aspire Indonesia gitu. Aspire Indonesia ini platform mhm, keuangan, nanti secara detail nanti Mas Rio akan presentasikan, keunggulan-keunggulan Aspire di mana juga nanti seharusnya bisa menjawab kebutuhan teman-teman gitu ya Mas Rio ya. Nah, yes, kebetulan saya tahu, Aspire Indonesia itu dari teman lama, eee, Om Ferdinandes, mungkin beberapa teman-teman tahu Om Ferdinandes sebelumnya, di Facebook Indonesia ya, di Facebook. Jadi Om Ferdi ini dulu yang me-manage account kita, apa namanya, untuk advertise, untuk beriklan. Nah memang, persoalannya, teman-teman online marketers ini yang paling utama itu ya, itu adalah, pembayaran, metode pembayaran ke platform, baik itu buat bayar iklan di Facebook, di Google, dan TikTok gitu Mas Rio. Nah, mhm, kendalanya apa? Satu, misalnya yang sering berkendala adalah, kalau misalnya teman-teman ini, manage atau mengelola banyak akun iklan gitu ya. Nah, ini mhm, banyak, teman-teman itu bisnisnya mungkin jualannya itu nggak cuma satu produk gitu ya, ataupun kalau satu produk tuh mereka biasanya banyak advertiser, banyak pengiklan. Jadi beberapa teman-teman, kita itu di online marketers itu dia punya advertiser yang banyak gitu ya, punya apa namanya, punya pengiklan, timnya banyak, mungkin nggak hanya belasan, mungkin ada yang puluhan atau bahkan saya dengar ada yang ratusan gitu advertiser-nya gitu. Nah, kalau advertiser-nya banyak, itu yang paling sulit adalah mengelola, pembayarannya gitu ya. Karena oke, kalaupun di, Facebook apa namanya, misalnya di Facebook itu satu kartu itu paling maksimal kalau nggak salah, satu kartu hanya bisa dipakai di 5 akun kalau nggak salah ya. Begitu juga di Google. Nah, kalau mau buat jenius, apa namanya, ya satu akun jenius itu mungkin bisa 4 ya, kalau nggak salah 4 apa 5 ya, 3 kartu tambahan, satu kartu visual apa, yang masternya sama satu lagi yang, utama, kalau nggak salah itu 5 kartu kalau nggak salah jenius. Nah, mhm, persoalannya kalau timnya sedikit mungkin bisa teratasi, tapi kalau banyak, ini jelas, apa namanya, butuh butuh satu platform yang bisa men-generate atau membuat banyak virtual card gitu ya. Yang oke, kedua, ketika misalnya banyak, itu pengelolaan anggarannya itu jadi kendala juga. Kenapa? Karena pengelolaan anggaran, apa namanya, iklan yang banyak itu kalau biasanya nih ya, teman-teman itu biasanya pakai nama advertiser-nya gitu ya. Advertiser-nya, disuruh buat akun jenius gitu kan, kemudian nanti mereka ditransferin duit gitu. Nah, ini kan kendala juga untuk melakukan pengecekan apakah misalnya, dananya itu terserap semua apa tidak, terpakai semua atau enggak. Itu jadi satu problem juga gitu ya, mengelola mhm, budget, itu kalau timnya banyak. Terus yang berikutnya kendala teman-teman itu adalah, sekarang ini jenius, jago gitu ya, itu, di platform periklanan sudah banyak yang tidak bisa dipakai gitu ya. Karena apa? Karena memang, apa namanya, ada isu terkait misalnya Genius sendiri kadang banyak disalahgunakan gitu ya oleh advertiser gitu, oleh pengiklan yang memang jelas bukan peserta yang di sini gitu ya. Peserta di sini saya yakin teman-teman itu memang, bermain dengan, apa namanya, dengan mengikuti rules lah gitu ya, begitu mhm, ketentuan. Nah, ini banyak yang istilahnya nakal lah gitu ya. Nah, karena nakal ini kemudian, apa, akunnya itu Genius itu sendiri jadi kendala gitu. Jadi kalau teman-teman main di Facebook itu, biasanya kalau pakai Genius udah on hold tuh, udah on hold, payment. Jadi, agak sulit. Baik itu Facebook maupun Google. Di Google juga seperti itu. Seringkali akun-akun Genius ini yang dimasukkan ke dalam payment di Google, itu langsung ke reject biasanya, statusnya udah, suspicious payment atau kemudian circumventing system, misalnya gitu. mhm, Nah, itu yang jadi kendala. Memang ya, di luar sudah ada platform yang, memfasilitasi ini, cuman ternyata platformnya
reliable gitu. Nah, kemudian Aspire itu bisa menjawab kebutuhan teman-teman gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan teman-teman online marketers ini bisa dijawab di platform Aspire. Nah, mungkin itu sih previewnya ya, awalan isunya apa sih di teman-teman online marketers, dan kemudian nanti Aspire bisa bantu kita sejauh mana. Mungkin itu Mas Rio. Jadi di tengah-tengah kita ada Mas Rio, nama lengkapnya Dian Rosario ya, sama ada Mas Fani Firdaus gitu ya. Nah, ini acara ini agak unik ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa nggak sih misalnya kita bisa register Aspire sendiri, bisa gitu ya. Tapi kalau teman-teman mendaftar Aspire lewat jalur yang kita create malam ini lewat mastering digital, itu ada privilege sendiri, ada promo khusus sendiri gitu ya. Ada perlakuan khusus lah kira-kira gitu. Ini ibaratnya kalau naik pesawat ini first class-nya lah gitu ya. Jalur VIP-nya itu dibuat sama Mas Rio gitu. Nah, Mas Rio sama Mas Fani nanti Mas Rio akan sharing kelebihannya apa kalau misalnya mendaftar lewat jalur mastering digital. Mungkin itu sih perkenalan dari saya malam ini. Mungkin silakan Mas Rio boleh berkenalan dan melanjutkan untuk presentasi produknya. Oke, terima kasih Mas Reza untuk invitasinya nih di malam hari ini gitu. Kita bangga banget bisa hadir di sini sama Mas Reza dan juga komunitasnya, grupnya. Jadi singkat cerita ya, kemarin kita sempat ketemu sama Mas Reza 2 minggu yang lalu eventnya Aspire, terus Mas Reza juga sangat-sangat interest nih gitu, boleh dong Mas Rio sharing ke teman-temanku, grup komunitasku gitu, kayak ini bisa berguna juga untuk mereka. Dan tadi juga disampaikan memang semoga dari Aspire bisa bantu ya sebagai solusi atas apa yang kalian lakukan, karena core bisnis kalian memang di advertising. Jadi kita juga ada feature-feature yang memang bisa support kalian di situ, dan juga ada special arrangement nih untuk teman-teman semua yang memang nanti on board dari peserta webinar ini. Nah, aku akan sharing dulu nih mengenai Aspire, aku akan slide presentation gitu. Jadi kalau misalnya pada saat aku presentasi tiba-tiba ada yang mau bertanya, monggo nggak apa-apa gitu, kita saling diskusi aja gitu. Mungkin aku langsung share presentasinya aja buat teman-teman semua untuk mempersingkat waktu kita ya. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman semua ya untuk slide-ku ya? Belum Mas? Lagi loading? Ya, sudah kelihatan ya? Oke, ini sesuai dengan tagline kita nih untuk meeting kita di malam hari ini. Aspire, bantu bisnis Anda dan pembayaran iklan hingga pengelolaan UMKM. Sorry Mas, belum ini ya? Kok di saya belum keluar ya? Sebentar Mas. Sudah ya? Sudah kelihatan Mas? Screen-ku? Yang lain udah kelihatan belum ya? Belum ada. Belum kelihatan. Ya, ada sekarang. Ini baru kelihatan. Udah muncul ya? Oke, udah muncul. Ya, udah muncul. Ya. Ya, jadi agenda kita malam hari ini adalah bagaimana Aspire bantu bisnis kalian dan juga dari sisi pembayaran iklan hingga pengelolaan keuangan UMKM. Nah, sebelumnya mungkin aku share sedikit nih mengenai Aspire. Aspire itu apa sih? Gitu kan. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang belum tahu nih mengenai Aspire. Kita tuh fintech, gitu, startup. Kita start dari Singapura 2018, terus kita ekspansi juga nih sampai Asia Tenggara. Jadi kita ada di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, dan kita juga udah termasuk seri C. Ini kemarin kita baru dapatkan seri C dari beberapa investor kita. Contoh-contoh investor kita seperti Sequoia, terus Combinator dan sebagainya. Dan secara award kita juga dapatkan top 10 Asian Fintech Awards, Startup Fintech, dan kita juga yang paling penting nih, kita udah compliance, comply juga nih dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dengan BI maupun dengan Fintech Indonesia dan juga OJK. Jadi kalian nggak usah khawatir mengenai compliance, karena kita sudah comply juga dengan semua regulasi yang ada. Nah, Aspire di sini kita sebut all around solution in one dashboard. Kenapa kita sebut ini? Karena ini bisa menjadi solusi bagi beberapa stakeholder ya. Di antara ada business owner,
yang mereka butuh banget nih untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan juga expenses yang terjadi. Dan untuk digital marketer ini penting banget, seperti Mas Reza sampaikan tadi, sistem kita bisa develop atau bantu mereka untuk bagaimana mereka bisa melakukan digital advertising sesuai dengan best practice masing-masing dari perusahaan. Dan juga kita juga bantu juga untuk finance team nih, gimana caranya supaya mereka bisa dapat rekonsiliasi semua yang terjadi di Aspire, mereka juga nggak perlu double input. Sistem kita sudah user friendly dengan software accounting yang ada. Dan sistem kita juga bisa two way in and out untuk pembayaran, baik itu misalnya penerimaan dari customer maupun dari supplier. Jadi kurang lebih kita bilang all-around solution in one dashboard. Nah, yang pertama dari Aspire kita bisa bantu teman-teman semua untuk setup corporate business account. Nah, business account ini bisa kalian jadikan untuk penerimaan maupun untuk pembayaran ke vendor-vendor atau supplier kalian. Nah, IDR account yang kita bukakan langsung pada saat kalian open Aspire, kalian langsung otomatis dapat 6 virtual account. Jadi nggak perlu ke satu-satu bank. Dengan buka Aspire, kalian dapat 6 virtual account. Ini kalian bisa gunakan untuk payment gateway untuk customer kalian. Jadi kalian bisa serahkan virtual account kalian bisa retrieving dana dalam IDR, terus kalian juga bisa lakukan pembayaran juga nih dari Aspire. Nah, selanjutnya ini sebagai wallet juga untuk company expenses, jadi kalian bisa taruh saldo kalian di sini, nanti expenses apa yang terjadi akan memotong dari wallet yang ada di Aspire. Dan untuk IDR account, kita berikan buat teman-teman semua itu 100 transaksi gratis, itu setiap bulan. Jadi kalian nggak usah takut, misalnya kalian dari Aspire, kalian mau transfer ke BCA, mau transfer ke Mandiri, itu kena biaya nggak sih gitu, transfer fee. Biasanya kan ada tuh RTOL, RTGS, 6.500, bisa sampai 35.000. Nah, Aspire sudah sediakan untuk kalian 100 transaksi gratis. Jadi paling nggak itu menjadi benefit juga nih buat teman-teman semua, karena tidak dikenakan biaya transfer. Nah, selain IDR account, dari Aspire, kita juga support untuk transaksi internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman ada exposure atau transaksi setiap bulannya, baik itu menerima USD atau misalnya mau pembayaran ke USD atau partner kalian di luar negeri, kita juga sudah bisa support untuk bukakan kalian USD account. Ini bisa dijadikan payment gateway untuk customer, pembayaran ke vendor, dan juga wallet untuk company expense. Nah, berikutnya dari wallet yang tadi, dari IDR dan juga dari USD account, kita juga integrasikan dengan expense management system, di mana kita bisa mengelola pengeluaran perusahaan kita dalam Aspire juga. Yang pertama adalah kita sebelum adanya pengeluaran, kita harus setting budget ya, teman-teman semua gitu. Siapa nggak mungkin kalau nggak ada budget, pasti kita harus buat budgeting kita dulu nih. Nah, di Aspire, ini bisa dilakukan dengan beberapa metode gitu. Misalnya kalian mau buat budget berdasarkan divisi misalnya budget operasional, seperti yang di atas ini, atau misalnya kalian mau bikin budget misalnya untuk marketing departemen atau HR dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kalian lakukan. Selain budget untuk marketing departemen untuk masing-masing departemen, kalian juga bisa untuk bikin budget khusus untuk campaign buat teman-teman advertiser. Misalnya kalian mau bikin campaign khusus untuk company. Jadi customer kalian contohnya Unilever, kalian bisa tuh bikin budget untuk Unilever. Gitu, berapa sih spend budget untuk Unilever, campaign Unilever. Atau misalnya kalian mau buat budget spesifik untuk brand. Contohnya Unilever punya brand-brand tertentu, ya misalnya mungkin teman-teman dapat satu company, kita dapat 3 brand nih untuk pegang. Nah, kalian juga bisa tuh bikin budget untuk khusus brand, seperti Susu Bear Brand Project, misalnya ada spesifik brand. Nah, kalian juga bisa buat brand seperti ini untuk budget-budgetnya. Itu sepenuhnya best practice-nya tergantung kalian. Gimana kalian bisa mau setup-nya seperti apa. Dari budgeting, apa sih yang bisa kalian lakukan lagi? Jadi teman-teman semua, misalnya kalian buat budget nih, gitu, buat budgeting, terus kalian di Aspire juga bisa assign budget ini ke team member. Let's say misalnya kalian dapat budget beberapa campaign beberapa brand atau beberapa company, kalian bisa tuh assign budget ini untuk ke team member kalian. Jadi ada project manager lah kita sebut untuk handle satu brand atau budget tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh budget owner, dia bisa mengeksekusi budget. Jadi budget yang kalian sudah assign, limitnya kalian tentukan berapa, nanti mereka tinggal mengeksekusi budget. Terus yang kedua, itu enable sistem untuk decentralized responsibility. Jadi memungkinkan kalian juga untuk desentralisasi tanggung jawab nih untuk budget-budget. Kalau misalnya ada 10 budget, kan nggak mungkin kalian handle sendiri, pasti kalian serahkan ke tim. Nah, sistem kita bisa assign tuh ke tim member yang kalian percayakan.
Tapi di sisi lain, kalian tetap punya akses dan visibility untuk track all the budget execution. Jadi, walaupun ada team member atau project manager yang handling budget, kalian lewat dashboard Aspire tetap bisa melihat tuh eksekusi dari budgetnya seperti apa, dan itu kalian bisa tracking day by day. Jadi setiap hari, nggak perlu tutup buku dulu di akhir bulan. Setiap hari dengan sistem kita, kalian bisa enable untuk tracking semua budget dan juga expenses yang terjadi. Nah, budget owner bisa melakukan apa lagi? Jadi si budget owner tadi dia bisa juga melakukan transfer kepada vendor atau supplier. Karena platform kita memungkinkan untuk pembayaran ke domestik. Selain transfer to vendor supplier, budget owner juga bisa create corporate card. Nah, virtual card dan physical card adalah dua produk yang berbeda. Jadi kalau misalnya virtual card itu biasanya digunakan untuk transaksi online. Biasanya untuk apa? Untuk iklan. Karena untuk iklan kan itu tinggal dimasukin aja ya, 16 digit, CVV, masa berlaku, dan company name. Nah, kalau physical card biasanya digunakan untuk klien. Biasanya teman-teman yang aktif mobile, ketemu klien, nah mereka butuh kartu fisik, di mana mereka bisa gunakan tuh untuk misalnya naik Grab, naik Gokar, misalnya ketemu rekan bisnis untuk transaksi bisnis, mereka ada live meeting, nah itu mereka bisa gunakan physical card. Nah, di samping kanan kalian bisa lihat juga corporate card yang kalian bisa issue itu bisa beragam juga. Kalian bisa issue berdasarkan misalnya kalian buat dedicated card untuk company tertentu, misalnya Unilever, atau bisa create company khusus untuk brand. Misalnya, saya mau buat kartu nih khusus untuk brand misalnya. Jadi kartu ini dedicated untuk brand. Atau kalian juga bisa, saya mau buat kartu untuk merchant tertentu, misalnya untuk Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, itu juga bisa. Jadi tergantung kalian gimana cara untuk mengklasifikasikannya. Atau kalian juga bisa buat budget untuk tim sales atau mungkin tim departemen masing-masing. Jadi semuanya itu kalian bisa lakukan sesuai dengan best practice di masing-masing perusahaan. Nah, di budget owner tadi, selain tadi budget dan juga kartu, kita juga sudah integrasi dengan claim for budget member. Jadi contohnya apabila dalam satu budget misalnya ada 3 orang nih gitu, misalnya yang satu bikin kartu tapi yang satu dia sering keluar untuk operasional. Nah, pastikan dia menggunakan uang pribadi nih untuk kebutuhan kantor. Nah, sistem kita juga bisa enable kalian nih gitu untuk melakukan claim. Caranya gampang banget, kita ada apps-nya juga. Jadi kalian tinggal foto aja struknya, nanti dari budget owner-nya akan melihat reimbursement kalian, nilainya berapa, dan dari sistem kita juga nanti bisa disperse ke rekening kalian. Seperti itu. Nah, selain tadi kita udah sharing mengenai budget, terus yang kedua tadi corporate card, terus yang ketiga tadi claim. Di budget owner mereka juga bisa melakukan bill management. Jadi bill management itu apa? Jadi mereka bisa melakukan manage tagihan-tagihan yang memang dari vendor kita nih kita masukkan dalam satu dashboard. Nah, kelebihan lainnya kita bisa schedule bill payment-nya. Jadi kita bisa tentukan kapan sih tanggal payment kita harus bayar kepada vendor A atau vendor B. Nah, dari sistem kita itu juga bisa melakukan auto payment scheduler. Jadi pada saat hari H vendor tersebut harus dibayarkan, sistem kita tuh langsung transfer ke rekening penerima. Jadi nggak perlu lagi kalian harus manual transfer gitu, m-banking atau segala macam. Kalau sudah didaftarkan di Aspire, otomatis itu bisa di auto payment scheduler. Tentunya dengan beberapa layer approval gitu. Jadi kita juga menerapkan harus ada approval dari beberapa PIC supaya pembayaran ini bisa berjalan. Gitu. Selanjutnya setelah budget owner, bill management, kita masuk ke receivable. Jadi di Aspire juga ada receivable, di mana kita bisa mengelola piutang perusahaan dalam satu dashboard. Nah, seperti apa sih mengelola piutang perusahaan? Tentunya pasti teman-teman kan punya banyak ya, punya banyak klien gitu. Gimana sih cara kita untuk manage mana yang udah kebayar, mana yang belum gitu. Nah, di Aspire kita bisa support kalian. Yang pertama, kalian bisa buat invoice juga lewat Aspire, kita udah sediakan tools-nya. Dan kalian juga bisa sertakan tuh payment method. Payment methodnya nanti kalian bisa daftarkan 6 virtual akun yang kalian sudah dapatkan. Ini Mandiri, Virtual, CIMB, Permata, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa untuk penerimaan. Terus kalian tentukan kapan invoice-nya, kapan tanggal due date-nya, seperti itu. Nah, tentunya selain invoice, kalian juga bisa bikin automate your reminder system.
Nah, khususnya buat teman-teman yang, wah dari klien belum bayar nih udah berapa hari ya, gitu belum bayar gitu. Nah, dengan sistem kita kalian bisa buat automated reminder system. Kenapa? Misalnya 7 hari sebelum jatuh tempo, sistem kita tuh bisa remind ke mereka, please repay gitu, please pembayarannya tolong ya gitu diberikan. Ini 7 hari seperti itu. Kalian bisa taruh notes-nya seperti apa. Atau kalian mau buat 7 hari setelah jatuh tempo belum dibayar. Nah, sistem kita bisa langsung reminder ke mereka. Nah, kalian bisa setup 7, 14, 30, 60 hari. Jadi ini memudahkan kalian juga teman-teman yang kira-kira uh, apa customernya kadang suka telat nih gitu. Harus diingetin satu-satu, kalau satu dua klien mungkin nggak terlalu isu ya. Tapi kalau kalian punya banyak klien, sistem kita akan membantu banget nih. Gimana sistem kita bisa reminder untuk mereka supaya lakukan pembayaran. Nah, untuk para entrepreneur atau business owner, mereka juga dapat analitik nih untuk receivable invoice. Jadi sistem kita akan mencatat berapa total collected, invoice yang sudah tercollected dalam 90 hari, berapa total piutang yang akan kita terima, dan juga kita bisa lihatkan beberapa informasi lain dalam detail analitik. Ini juga sudah dapatkan di sistem Aspire. Nah, jadi harapannya kita adalah all-in-one finance solution, di mana kita menggabungkan seluruh yang tadi aku bilang, ada akun bisnis, kita bisa mengelola company expenses dalam satu platform, terus kita bisa juga tracking nih pengeluaran secara real time, tanpa harus tutup buku di akhir bulan. Terus kalian bisa dapatkan unlimited virtual card untuk ads expense, baik itu untuk campaign atau specific brand. Nah, itu juga kalian bisa dapatkan claim tanpa repot dan juga rekonsiliasi dengan software accounting yang dimiliki. Jadi ini memudahkan untuk tim finance gitu, teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum aku ke demokan, silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman semua terkait yang slide yang tadi aku share. Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih ya. Boleh Mas Reza, silakan Mas. Mas, tadi berarti kalau yang payable, fitur payable, berarti kita bisa transfer ke banyak banyak rekening gitu ya, auto payment. Yes. Atau misalnya berarti bisa aja misalnya kita mau gaji karyawan gitu ya, sebelum pada tanggal gajiannya misalnya tanggal 1 atau tanggal 25 kita sudah masukkan nomor rekening karyawan di dalam Aspire. Kemudian nanti perintah paymentnya tanggal berapa? Pakai jam nggak? Atau hanya tanggal aja? Apa gimana? Tanggal sih Mas, hanya tanggal aja. Jadi begitu pas tanggal itu sudah sampai gitu, berarti nanti otomatis si tim kita itu udah bisa dapat pembayaran ya, gajinya. Betul. Okay. Langsung dari sistem langsung akan mentransfer sesuai instruksi dari Mas Reza gitu, tanpa harus manual transfer gitu. Yang penting didaftarkan nomor rekening masing-masing karyawannya, banknya, udah nanti. Dan itu harus lewat approval dulu Mas. Jadi misalnya udah didaftarkan dan kita ada layer approval ya, siapa yang harus approve. Jadi nggak otomatis langsung transfer. Kalau Mas Reza udah approve untuk ini mungkin untuk security layernya aja. Saya Mas Reza approve ya udah, itu masuknya nanti ke pending payment. Kalau sudah pending payment hari harinya itu langsung disperse gitu. Jadi waktu teman-teman juga bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif ya, seperti itu. Oke. Yang kedua Mas, kalau misalnya menerima pembayaran misalnya dari let's say ini tadi Mas Rio bilangnya vendor, atau misalnya kita pihak ketiga misalnya dari ekspedisi atau dari pihak lain yang misalnya pembayaran dari pengiriman misalnya gitu. Nah, itu bisa langsung di-track lewat Aspire ya, apakah si pembayaran tersebut sudah kita terima atau belum gitu ya? Yes. Jadi sebenarnya untuk receivable kita akan mengarah ke sana Mas. Jadi sekarang masih semi otomatis, belum terlalu otomatis seperti langsung berubah jadi paid. Paling enggak kita untuk saat ini kita bisa lihat tuh di transaksi. Jadi nanti aku share di demokan, kita bisa lihat kan pasti apabila ada uang masuk itu kan ada notifikasi gitu. Nanti kita bisa lihat tuh dari mana, DPT mana. Nanti untuk rekonsiliasinya di sistem itu kita bisa pindahkan yang tadinya belum terbayar jadi paid. Gitu. Itu sedikit manual, cuman kita akan mengarah ke sana. Gitu. Tim produk kita akan mengarah ke sana. Yang penting ada history transaksinya, duit masuk itu masuk ke rekening kita itu udah di Aspire gitu ya? Betul, transaksi itu real time. Jadi transfer masuk langsung keluar. Oke, berarti di dalam Aspire itu berarti misalnya saya sebagai owner, kemudian ada tim finance sendiri, itu bisa ada level account-nya ya? Berarti ada owner, ada finance team.
Atau Betul, bagaimana setelah struktur akun Aspire Mas? Aspire. Iya, betul sekali Mas. Jadi yang pertama kita role dan permission kita sebut itu ada 3. Yang pertama adalah admin. Admin dia yang punya akses untuk bikin budget, mau transfer, mau lakukan apapun, itu bisa, itu sebagai admin. Nah, dari admin tadi kan aku share, kita bisa assign budget ini ke tim nih, gitu. Nah, tim itu dia aksesnya hanya finance. Jadi dia hanya bisa mengeksekusi dari budget yang sudah diassign ke dia, gitu. Jadi hanya dikasih budget, misalnya 100 juta, ya udah dia hanya bisa eksekusi di situ. Nanti dari finance dia juga bisa tuh delegasikan lagi tanggung jawab ke timnya dia. Contohnya ini saya kasih kartu kamu buat itu ya untuk pelaku ads untuk campaign A B C gitu. Nah, si pelakunya ini dia hanya sebagai aksesnya sebagai employee. Gitu. Dia hanya bisa spending saja. Dia nggak bisa lihat budget, tapi dia hanya dikasih kartu gitu, dikasih limit tertentu, terus untuk spending. Gitu. Jadi ada 3 roles dan permission di Aspire. Nah, itu setupnya gimana? Nanti baiknya menurut kalian aja, teman-teman semua, Mas Reza, yang terbaik seperti apa setup. Oke. Oke, silakan Mungkin, teman-teman kalau ada yang bertanya. ya boleh loh teman-teman kita sharing aja gitu. Nggak usah terlalu tegang gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Habis ini Mas Rio mau demo akun ya? Ya, habis ini kita masuk ke demo kan, Mas. Nah, demo akunnya itu nanti itu silakan tuh ada yang udah angkat tangan tuh. Ya, silakan. Halo, Saya Mas. sebutkan. Ya, bisa sebutkan namanya dari mana, Mas? Aku nggak Saya bisa lihat. Irwan dari Jakarta. Oh iya, siap Mas Irwan. Tadi Gimana, Mas? tertarik dengan penjelasannya, apalagi untuk yang payroll ya, pembayaran karyawan ya. Itu untuk per transaksinya dikenakan berapa ya, Mas? Yang untuk beda bank atau Yes. ya itu gimana, Mas ya? Ya. Bisa dijelasin? Ya, menarik banget, Mas. Jadi tadi aku jelaskan di awal, di Aspire kalian udah dapatkan 100 transaksi gratis setiap bulan. Gitu. Jadi kita udah termasuk RTOL, BIFAS, SKN, RTGS, itu semua udah diberikan. Tapi kalian sudah diberikan kuota tuh 100 transaksi. Jadi mungkin Mas Irwan bisa sampaikan kira-kira dalam 1 bulan berapa banyak transaksi nih? Transaksi atau sebut transaksi keluar ya, pembayaran gitu, bukan penerimaan, tapi lebih kayak bayar gaji, bayar supplier, apakah masih dalam range 100 transaksi sebulan atau sudah lebih? Sepertinya sudah lebih sih, Mas. Sudah lebih ya. Oke, untuk yang promo ini kita berikan 100 transaksi, tapi lewat dari itu akan dikenakan kurang lebih Rp3.000 gitu per transaksinya gitu. Tapi paling nggak yang 100 kalian sudah dapat free ya. Tapi untuk klien-klienku itu dari special case. Contohnya aku punya klien kemarin transaksi dia tuh 1 bulan sampai 2.000 transaksi. Nah, itu gimana supaya mereka tetap dapat free, nanti kita akan ada adjustment tuh dari pricing subscription bulanannya. Jadi kalau kita udah adjust, kita udah hitung di awal, mereka hanya bayar subscription bulanan, terus nanti untuk transaksi 2.000 transaksi di setiap bulan, mereka udah tidak dikenakan biaya transfer. Itu juga bisa. Itu masuknya nanti ke harga khusus. Seperti itu, Mas Irwan. Oke, terima kasih, Mas. Siap. Ada lagi mungkin dari pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya, saya juga Irwan tapi dari Surabaya. Iya, Mas Irwan. Gimana di Surabaya, Mas? Mau nanya, itu berarti kita harus deposit dulu di Aspire dulu ya? Betul, Mas. Sebagai wallet kalian untuk expenses, betul. Terus kemudian ketika generate rekening atau virtual credit card-nya itu atas namanya kita setting sendiri atau gimana ya? Itu Mas bisa tentukan sendiri. Misalnya nanti Mas mau issue card ya, kartu virtual card. Nanti Mas mau issue ke siapa? Untuk Mas sendiri, atau misalnya untuk timnya Mas, nanti mereka bisa issue sendiri. Yang penting penggunanya sudah didaftarkan di Aspire sebagai user. Gitu. Dan untuk ini, kalian sudah termasuk dapat juga untuk 25 user nih. Gitu. Jadi kalian bisa daftarkan 25 karyawan di Aspire, dan masing-masing bisa juga tuh dikasih kartu masing-masing. Nah, itu juga bisa.
Seperti itu Mas Irwan. Cukup menjawab Mas atau kurang jelas? Ya, ya cukup. Cukup. Kemudian untuk yang virtual card-nya itu untuk IDR atau USD gitu ya? Untuk misal Iya. payment-nya gitu. Nah, bagusnya lagi di Aspire itu Mas, kalian bisa setup 2 currency. Misalnya kalian mau setup, saya mau kartu ini apa namanya, saldonya IDR. Ya udah kalian gunakan IDR di walletnya, kalian top up. Tapi kalau misalnya Mas Irwan, saya mau kartu saya dalam USD dollar. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi kalian harus top up saldo kalian di USD. Nanti untuk kartunya nanti kalian tinggal pilih mau pakai saldo IDR atau pakai saldo USD. Tuh, nanti kalian juga bisa tentukan sendiri nih untuk masing-masing kartunya. Seperti itu, Mas. Jadi nanti rate-nya ngikutin dari expire-nya. Betul, rate-nya ngikutin kita untuk rate USD exchange rate. Misalnya kalian transfer ke IDR sejumlah dana, terus misalnya saya mau pindahin dong ke USD account, itu juga bisa. Jadi kalian tinggal transfer aja ke IDR, misalnya 200 juta gitu, 100 jutanya mau USD, ya udah nanti kita convert ya, 100 jutanya dalam bentuk USD account kalian. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Iya, baik. Oke, teman-teman, kalau misalnya Ada lagi satu lagi Mas, itu oh iya silakan Paula Kak. Atifah. Boleh, boleh. Siap. Halo Mas Rio, selamat malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa? Ya. Kaulah Mas, Bu Aula dari Jakarta ya Bu ya? dari Bekasi. Oh, oke, silakan Bu Aula. Mas, mungkin tadi saya kurang ikutin dari awal banget ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin bisa make it clear, berarti Aspire ini itu adalah financial management, di mana nanti kita itu mengisi saldo gitu ya ke Betul. akun kita, terus kemudian saldo tersebut kita pos-poskan untuk pengeluaran-pengeluaran misalnya perusahaan gitu ya. Nah, Betul. tadi kan salah satunya itu adalah membayar iklan ya Mas ya. Memang yang kendala yang saya hadapi sekarang ini adalah kan pakai akun Genius. Nah, itu tuh setiap mau bayar harus input ulang nomor kartunya. Dan itu kan cukup text time ya, apalagi add account-nya banyak. Nah, kalau pakai Aspire ini, itu nanti kita akan di-provide semacam nomor kartu, terus kemudian nama account dan lain-lain, dan itu bisa dipakai sama semua add account-nya gitu. Ya, jadi sistemnya di Aspire itu saldo kalian yang IDR tadi itu adalah induk kalian nih, itu wallet kalian, IDR account. Jadi kalian top up dana, misalnya, let's say misalnya 100 juta. Nah, 100 jutanya itu nanti kalian, Ibu bisa bikin pos-pos budget, terus dari budget nanti bisa turunannya bisa ke kartu. Nanti kartunya bisa di-set limitnya berapa. Misalnya saya mau budget ini 20 juta. Nanti dari budget turun lagi. Misalnya saya dalam budget ini saya mau bikin kartu untuk A sama B masing-masing. Misalnya 10 juta. Nah, nanti pada saat penggunaannya itu kan memotong langsung dari saldo yang ada di induk di IDR account. Oke. Nah, dan untuk top up saldo yang di induk itu sudah bisa gunakan 6 virtual account, itu statik. Jadi kalian bisa transfer kayak kalian transfer GoPay, Dana, ya tinggal top up aja terus masuk ke saldo Aspire. Nah, itu yang akan digunakan untuk pengeluaran perusahaan kalian. Seperti itu. Oke. Jadi bisa di-set limitnya ya, gitu ya? Bisa. Itu auto debit ya Mas? Berarti nggak mesti approval lagi? Kalau kartu iya, karena itu kan kartu sudah ditentukan sama budget owner ya, keputusannya gitu. Jadi kenapa sih harus langsung gitu, karena kadang-kadang kita memahami juga nih operation tuh butuh kecepatan gitu. Kalau dia harus butuh approval lagi, ternyata approvalnya itu nggak di kantor, mungkin lagi sakit, itu kan takes time ya. Jadi instead of that, udah kasih kartu, kasih budget, udah spending. Tapi dari finance dan juga dari dari owner, pertanggungjawaban semuanya itu tercatat di sistem gitu. Jadi nggak ada yang miss gitu dari semua anggaran yang sudah diberikan. Oke. Nah, itu berarti seperti yang tadi disampaikan untuk per bulan dapat free 100 transaksi itu ya? Betul, 100 transaksi keluar per bulan. Oke. Terima kasih Mas Rio. Sama-sama. Oke. Mungkin ini nambahin biar jelas ya. Tadi kalau misalnya kita distribute akun wallet kita ke virtual card itu tidak termasuk transaksi kan ya? Enggak mas. Enggak kan ya. kalian...
Jadi kan kita Kalau mengelola untuk ke virtual card nggak termasuk satu transaksi tadi kan. Transaksi itu kalau kita transfer ke antar bank yang lain kan gitu kan ya. betul sekali gitu. Kalau untuk Oke. delegasi limit itu nggak termasuk transaksi. Transaksi menerima pun bukan termasuk transaksi gitu. Yang penting harus keluar, itu namanya satu transaksi. Ya, pokoknya transfer antar bank ya. Jadi bukan ke Betul, virtual card gitu ya. Oke, baik. betul Mas, betul. Ini ada satu pertanyaan di komen Mas, kode referral apa ya Om dari Om Kevin. Nah mungkin satu hal link pendaftarannya nanti dikasih khusus beda apa khusus untuk ini beda kali Mas ya link pendaftarannya ya untuk akun Aspire. Iya, nanti kita udah siapin khusus nih untuk teman-teman semua yang on board Ya, di webinar ini. Kali ini nanti ada bisa masukin aja nanti di registration form, nanti akan aku jelasin juga di akhir cara oke. ngisinya MD, karena itu memudahkan kita juga untuk tracking kalian nih. Karena apa? Karena ada special apa ya? Benefit, Special service lah untuk kalian semua, service ya. dan Oke, kalian jadi link mungkin akan pendaftarannya khusus ya Mas. Sorry maaf potong. khusus. Ya, khusus Mas Reza. Gitu. Oke, jadi nanti Om Kevin nanti link pendaftaran ke Aspire-nya khusus karena ini memang yang kita create hari ini tuh jalur VIP ya, jalur khusus. Jadi memang linknya. Jadi kalau teman-teman daftar dari link Aspire yang di website itu berbeda ya. Kali kayak gitu ya, Mas Rio ya. Iya, jelas berbeda karena Oke, kan langsung ke tim kita ya, langsung di salesnya ya. Dan ini oke, juga arrangement khusus dengan dari komunitas dari Mas Reza. Jadi kita benar-benar kasih special arrangement lah untuk kalian semua. oke. Jadi link pendaftarannya khusus itu satu. Yang kedua nanti bukan kodenya nanti akan dimasukkan ke dalam satu kolom. Nanti demonya akan akan disampaikan ke sama Mas Rio nanti di akhir di setelah demo account ya. Mungkin gitu Om Betul. Kevin ya. Oke, silakan Mas, lanjut Mas. Siap. Jadi buat teman-teman semua, aku mau mulai democon ya. Jadi ini apa yang tadi aku jelasin di slide itu semua akan ada di sini. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat nih seperti apa sih sistemnya Aspire, seperti apa, nah kalian bisa lihat semua nih langsung. Nah ini dia user interface kita, itu kombinasi antara biru dan putih, jadi benar-benar clean ya buat kalian, dan juga user friendly juga. Kalian bisa lihat juga di sini. Untuk saldo itu kalian bisa lihat di accounts kalian, jadi kalian bisa dapat IDR dan USD. Kalau misalnya kalian ada transaksi internasional, kalian bisa buka dua-duanya. Kalau enggak ya kalian bisa juga cukup saya IDR account aja, no issue. Nah nanti akan ke-generate 6 virtual account nih, Bank CND Mandiri Permata BRI BNI. Dan di Q2 ini kita akan tambahkan satu lagi VE BCA. Jadi teman-teman yang pakai BCA nggak usah khawatir, bisa langsung transfer ke VE BCA. Dan kan gratis ya sama-sama BCA, jadi nanti kalian bisa saldonya akan reflect di sini. Begitu juga kalau misalnya kalian mau transfer, tinggal klik aja di sini submit a transfer. Terus misalnya kalian masukkan beneficiary siapa, penerimanya, terus masukkan amount-nya atau nominalnya berapa, kalian lakukan continue, terus langsung transfer gitu. Jadi sangat-sangat mudah ya untuk menggunakan Aspire, baik itu untuk terima dana maupun untuk pembayaran. Dan ini aku bilang tadi 100 transaksi gratis kalau kalian transfer dari Aspire. Begitu juga hal yang sama dengan USD Count. Jadi USD Count kalian nanti dapat account details, Swift account details, berikut account number. Jadi kalau misalnya mau terima USD, kalian kasih aja nih Swift account details buat customer kalian di luar negeri, terus mereka terima dalam USD, kalian terima dalam USD. Seperti itu. Jadi sangat mudah. Itu untuk IDR account dan juga USD account. Nah, ini dijadikan juga untuk wallet kalian ya, teman-teman. Yang misalnya mau expenses, nanti kalian bisa atur aja di sini berapa cash flow yang harus kita masukkan di sini. Nah, terus berikut juga ada transaksi gitu. Transaksi yang terjadi, baik itu keluar maupun masuk, akan tercatat secara real time di sistem kita. Nah, ini buat teman-teman yang memang sangat mobile nih, nggak selalu di kantor, ini sangat fleksibel banget. Kalian bisa download aplikasi kita, jadi nggak perlu harus buka laptop. Jadi misalnya sambil di jalan atau sambil di taksi, kalian bisa lihat ada uang masuk, uang keluar, itu bisa kalian tracking lewat handphone kalian di Indonesia. Terus berikutnya kita juga ada statement, di mana ini tadi aku bilang ada rekonsiliasi dengan software accounting, karena aku tahu pasti masing-masing perusahaan punya software accounting berbeda. Makanya dari Aspire kita juga user friendly. Kalian bisa pilih untuk data transaksi yang mau diekstrak datanya. Terus kita bisa pilih, kita mau pindahkan kemana. Misalnya kalian pakai jurnal, atau misalnya kalian pakai Zahir, kalian tinggal pilih aja, Zahir atau jurnal, nanti akan menyesuaikan dengan format jurnal.
Nah, untuk filenya nanti akan dalam bentuk CSV atau Excel. Kalian bisa pilih. Yang ketiga ada PDF. Itu untuk statement of account-nya. Jadi semua transaksi. Ini bisa kalian ekstrak datanya bukan hanya transaksi ya, tapi untuk kartunya sendiri kalian pun bisa dapatkan datanya. Jadi buat teman-teman yang saya butuh dong data transaksi untuk pemakaian kartu saya gitu untuk rekonsiliasi ke sistem, itu kalian juga bisa dapatkan. Itu kelebihan kita. Terus dari sini kita masuk ke manajemen expenses. Yang pertama tadi kita harus buat budget, perencanaan. Budget kita masukkan budget kita masing-masing, nominalnya berapa, kita bisa masukkan di sini. Jadi pada saat nanti ada pemakaian budget, nanti langsung kelihatan di sini. Wah, ini budget 50 juta, sudah terpakai 2.100.000. Terus kalian bisa klik di sini untuk mengetahui transaksinya apa saja. Gitu. Kalian bisa lihat nanti di sini. Ini transaksinya ini dan ini. Ini transaksi yang terjadi terhadap budget tersebut. Begitu juga dengan kartu. Nah, kalian punya dashboardnya juga tuh untuk kartu. Jadi untuk kartu yang kalian buat seperti specific campaign Unilever untuk biar brand brand tertentu, atau misalnya kamu buat Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, kalian cukup set limitnya aja nih di sini. Nah, untuk set limitnya gampang banget, aku contohkan di sini. Saya mau bikin kartu, misalnya khusus misalnya untuk LinkedIn Ads misalnya. Terus kalian bisa gunakan untuk LinkedIn. Nah, di sini kalian bisa gunakan nih sumber dana. Ini mungkin pertanyaan Pak Irwan tadi yang dari Surabaya ya. Nah, kalian Pak Irwan bisa pilih mau pakai saldo IDR atau USD gitu. Tergantung kalian mau pakai. Yang penting saldonya harus ada ya, dipastikan. Jadi saya mau pakai IDR account ya, go ahead pakai IDR. Nah, untuk kartunya sendiri kan kalian bisa set limit gitu. Berapa limit untuk kartunya? Misalnya kalian mau limit, saya mau limit hanya 15 juta. Kita kalian set limit. Dan ini bagusnya juga, setup kita tuh kalian juga bisa explore lagi nih. Kalian mau buat 15 juta itu per bulan, atau kalian mau buat, misalnya saya mau buat 1 juta aja deh, tapi situ di setup sehari, gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalian bisa setup 1 juta per hari, atau 1 juta per minggu, atau 1 juta per bulan, itu terserah, tergantung kalian. Sistem kita sudah enable kalian untuk melakukan hal ini, gitu. Jadi ini kembali best practice kepada kalian. Atau mungkin saya mau bikin kartu ini hanya sekali pakai aja habis gitu. Bisa juga one time. Jadi depends on your needs. Jadi nggak ada issue. Kita buat mungkin misalnya 15 juta ya 1 bulan. Nah, kartu kita juga bisa dicetak juga nih untuk freeze automatically. Ini buat advertiser nih teman-teman semua. Mungkin ini penting fiturnya. Jadi kita bisa freeze kartunya. Freeze artinya tidak bisa digunakan setelah transaksi tertentu. Saya kita mau kita hanya iklan 10 kali atau 10 transaksi, habis itu nggak bisa dipakai, itu bisa. Atau misalnya saya mau kartu ini tidak bisa digunakan setelah tanggal 30 April, itu pun juga bisa gitu. Jadi tergantung teman-teman mau setupnya gimana, itu bebas. Nah, untuk kartunya sendiri, kalian teman-teman bisa tag juga ke budget apa gitu. Ini aku bilang tadi, kita punya budget marketing atau marketing departemen atau budget misalnya untuk brand atau company customer, kalian bisa tag kartu ini ke budget yang mana. Itu bebas tergantung kalian. Kalau udah nanti di sini kalian juga bisa specific merchant atau merchant lock kita sebut. Nah, kartu ini kalian bisa lock untuk merchant tertentu. Contohnya khusus untuk Google nih kartu ini. Ya udah, berarti kartu ini hanya bisa digunakan untuk Google, nggak bisa dipakai untuk vendor lain. Kenapa? Karena apabila digunakan untuk transaksi ke merchant lain, itu akan terdecline, itu akan reject otomatis. Nah, ini kenapa kita buat feature ini supaya ini tidak mengurangi adanya penyalahgunaan kartu. Jadi teman-teman yang mau issue kartu buat temennya atau team member, nggak usah khawatir gitu, bisa di lock aja misalnya khusus untuk ini khusus untuk Grab atau Gokar ya, transport ya, itu juga bisa. Misalnya khusus untuk Google atau Facebook ya itu bisa. Jadi tergantung teman-teman nih mau gimana setupnya. Terus di sini nanti bisa di tag juga ke kategori tertentu. Nah, ini khusus untuk finance. Nah, jadi ini kita juga helpful juga nih untuk tim finance. Jadi di sini ada namanya feature receipt reminder. Jadi pada saat dipakai oleh tim kita pemakaian kartu, kita bisa minta sistem untuk mengingatkan setelah terjadi transaksi, sistem kita akan remind tolong diupload untuk bukti transaksinya. Jadi dari tim finance tuh nggak perlu tahu tuh nguber-nguber mana nih bondnya atau struknya gitu. Nah, yang ada nanti kececer. Ya, biasanya tuh di akhir bulan kan banyak tuh banyak yang belum ngumpulin, akhirnya nambah kerjaan untuk tim finance. Nah,
dengan adanya ini sistem kita udah bisa remind juga untuk receive reminder. Kalau misalnya udah selesai, kalian klik Sebentar Mas, confirm. mohon Ya, maaf boleh, Mas. boleh. Boleh, Itu Mas. tadi di belakang sebelumnya ada card name ya. Card name itu bukan nama penerima ya. Card name itu kan nanti yang kita masukkan ke dalam Facebook account, Facebook Ads atau Google Ads ya, yang card name-nya itu. Card name ini hanya untuk di sistem Aspire aja sih Mas, yang ke-detect gitu. Kita untuk manage kartunya aja. Jadi nanti Kalau kalau yang untuk- kalau untuk nama yang dimasukkan ke dalam Facebook Google itu nama apa ya, Mas? Itu nama company, Mas. Oke, nama company-nya ya. Nama company yang ditaskan di Aspire gitu ya. Betul, yang didaftarkan di suami saya mastering digital, ya udah, berarti yang dimasukkan ganti di Facebook itu bukan nama dari kartu ya teman-teman, bukan nama LinkedIn atau nama susu bear brand, bukan. Tapi yang dimasukkan ke Facebook adalah namanya company name kalian, misalnya PT apa atau CV apa. Gitu. Cuma kita buat ini supaya memudahkan kita memanage nih, gitu di dashboard Aspire. Jadi itu Mas Reza. Oke. Nah kalau udah kita klik confirm, terus kita bisa pilih nih untuk warnanya, kalian mau bisa pilih warna biru atau warna ini warna apa ya, aku juga nggak tahu, atau mungkin ini teman-teman yang perempuan suka banget warna ini. Nah ini kalian bisa pilih. Kenapa ini juga bisa mengkategorisasikan nih gitu, misalnya kalau biru untuk Facebook, misalnya hijau misalnya untuk misalnya hijau misalnya untuk TikTok gitu, kalian juga bisa gunakan, bebas sih makanya ini option bebas aja kalian mau pakai gimana. Terus kalau udah tinggal issue card. Nah, ini kartunya udah jadi kalau ada transaksi nanti teman-teman bisa lihat juga nih transaksinya apa aja ada di sini. Terus kalau misalnya di dalam perjalanan ternyata limitnya 15 juta tuh kurang gitu. Tuh gimana Mas? Gitu. Nggak usah lapor ke Aspire. Kalian dari dashboard bisa klik edit. Terus bisa di sini kalian bisa arrange misalnya naikin aja 20 juta. Otomatis kartunya udah di-update jadi 20 juta. Jadi benar-benar simpel banget buat teman-teman, yang nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba kartunya kurang limit atau apa gitu, itu bisa di setup untuk limitnya. Itu. Selanjutnya setelah kartu, ini manajemen kartu ya, semua tadi kita buat kartu-kartu macam-macam. Terus di sini ada klaim juga, klaim yang tadi aku bilang, misalnya dalam budget ada tim kita yang keluar lapangan, terus dia klaim pakai uang pribadi untuk transport, nanti bisa diklaim juga nih. Nanti pada saat dia klaim lewat handphone, apa yang dia klaim akan muncul di sini. Gitu. Contohnya misalnya untuk Grab, dia pakai untuk Grab, terus kan dari tim finance akan lihat, oh ini ada 18.500, oh ini ada struknya ada di sini. Oke, terus disubmit oleh ini. Nanti tinggal tim finance atau tim budget owner-nya tinggal transfer aja. Gitu. Pay now ke karyawannya tersebut lewat Aspire juga. Selanjutnya tadi bills yang aku jelasin. Bills itu manajemen tagihan kalian bisa daftarkan, terus kapan tanggal jatuh temponya, itu semua ada di sini. Dan para owner juga bisa lihat nih berapa sih total tagihan kita, terus berapa yang sudah lewat jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo. Jadi paling nggak kalian bisa ngukur tuh cash flow kalian seperti apa. Biasanya kan kalau ditanya data ini kan agak sulit ya teman-teman semua gitu. Finance akan recap dulu. Tapi dengan sistem kita langsung dikalkulit secara otomatis by sistem. Selama datanya ada di Aspire. Yang terakhir tadi invoicing, kalian bisa gunakan juga ini untuk mengirimkan invoice gitu. Kalian bisa create invoice juga lewat Aspire. Dan juga nanti pada saat invoice dikirim kalian bisa set reminder tuh untuk collection. Itu misalnya sebelum 7 hari sebelum hari H, sistem kita bisa remind, misalnya kita mau remind ke mereka atau 7 hari setelah, 14 hari, 21 hari atau 60 hari. Kalian bisa atur sendiri tuh nanti di sistem kita. Jadi mempermudah untuk collection payment. Jadi bisa di manage lah ekspektasi dari pembayaran dari customer kalian. Sejauh ini untuk dashboard Aspire sih seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang pertanyaan sebelum aku masuk ke special arrangement nih untuk teman-teman semua. Mas, aku nanya deh. Nanti ini Boleh. kan Aspire ini kan yang Mas Rio demokan adalah versi web ya. Kalau di Aspire kan juga ada versi mobile apps-nya ya. Betul, aplikasi Mas. Aplikasi itu bisa jadi terserah teman-teman berarti ya, bisa diatur lewat dashboard web base ataupun dari apps gitu ya, apps-nya Aspire ya. Bisa atur dari dua itu. Mau dari desktop atau misalnya teman-teman pakai handphone itu juga bisa, nggak ada masalah sih.
Oke, berarti udah integrasi ya akun-akunnya. Jadi kalaupun nanti ada user biasa advertiser, dia mau lihat alokasi budgetnya dia bisa install apps dan pakai username dia sendiri gitu ya. Betul sekali Mas. Oke. Buat yang mobile gitu aktif banget di luar kan, nggak ada waktu ya buka desktop, jadi pakai handphone bisa. Wah, ini ada pertanyaan nih, ada yang raise hand dari Ya. siapa? Dari Pak Irwan ya, Pak Irwan lagi ya, Pak Irwan atau udah ya, atau yang baru nih Om Denny Supriyatna. Mas izin tanya, saya Denny dari Bogor. Ya, siap Mas Denny. Gimana Mas? Kalau untuk untuk pembuatan kartu yang tadi itu ada maksimalnya nggak kalau di ini di Expire. Untuk virtual card kita unlimited Mas gitu, bisa dibuat sesuai kebutuhan Mas aja. Tapi kalau lewat dari 100 itu biasanya nanti tinggal info aja ke Expire. Kalau misalnya lebih dari 100 kartu virtual ya, gitu. Misalnya kebutuhan kalian ada 200, nanti setelah 100 bisa diinfo aja ke Expire. Ke Expire lewat aku juga nggak apa-apa, bisa. Nanti aku bantu. Cuman intinya kita unlimited, cuma setiap 100 nanti ada itu aja sih, informasi tambahan aja. Kita butuh buat ini. Gitu. Itu Mas. Sama satu lagi, untuk pembuatan kartu baru itu kena biaya atau free? Ya, itu gratis Mas. Itu bagusnya dari Aspire. Untuk buat kartu virtual tidak dikenakan biaya. Sepenuhnya biaya yang kalian bayarkan tuh hanya biaya bulanan aja gitu. Untuk sistem keseluruhan yang aku jelasin. Nanti aku share di akhir acara. Oke, makasih Mas ya. Yep. Mas Rio nambahin pertanyaan ya. Misalnya tadi kan udah maksudnya 100 ini adalah 100 kartu aktif kali ya atau gimana? 100 kartu virtual sih Mas gitu. Ya, virtual aktif ya. Maksudnya gini kan tadi kan ada fiturnya kartu kan bisa ada yang expired kalau misalnya kita setting hanya berlaku 1 bulan. Berarti kan dari 100 misalnya berkurang jadi 99 misalnya dan itu jadi tetap di bawah 100 kan atau bagaimana? Betul, itu masih masuk dalam 100 kartu sih Mas gitu. Jadi 100 kartu aktif ya. Jadi kalau misalnya kita dari 100 misalnya kita yang expired atau yang kita remove itu 5 jadi 95 jadi masih di bawah kota 100 tersebut gitu ya. Betul, tapi bukan berarti itu di kota ya Mas ya. Cuman ada pemberitahuan aja notifikasi ke aku. aja, ya notifikasi aja. Mas, aku kemungkinan butuh kartu misalnya tambahin 50 lagi nih. Oh ya, it's okay gitu. Nanti kita akan bukakan gitu. Oke. Jadi bukan di limit ya. Itu pada dasarnya kita unlimited. Cuman setiap 100 aja di poin aja. Nanti aku bukain aksesnya. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan, teman-teman silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku masuk ke slide ya, yang tadi demonya udah selesai, special arrangement untuk kalian semua nih, teman-teman semua. Seperti apa sih yang teman-teman dapetin nih gitu, khusus untuk webinar ya di malam hari ini. Oke, mengenai pricing, ini mungkin pertanyaan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua nih. Special pricing untuk kalian itu 999.000 per bulan. Jadi itu udah termasuk seluruh sistemnya aku jelasin. Mulai dari either account, budgeting, expenses, corporate cards, dan lain sebagainya. Kalian tidak dikenakan biaya tambahan lain, hanya 999.000 per bulan. Dan untuk normal pricing kita, itu sebenarnya belum termasuk VAT ya teman-teman. Jadi ada tambahan pajak PPN 11%. Tapi khusus untuk peserta webinar ini, harga 99 ini sudah kita masukkan termasuk VAT. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang harus lapor pajak gitu, ya udah gitu, nanti kita akan berikan juga bukti faktur potongan pajaknya yang 11% ke teman-teman finance juga gitu. Jadi ini udah include 999. Itu yang pertama. Terus what benefits will us get gitu? Apa sih yang kita dapetin selain semua sistem yang tadi? Pertama, all feature kita unlock, kita expenses management system yang tadi teman-teman udah saksikan. Terus unlimited virtual card, yes, jadi kalian bisa tebutin kartu virtual dan fisik hitungan menit, alokasikan kartu berbeda ke project atau tim, dan limit kalian bisa tentukan sewaktu-waktu gitu. Tapi khusus untuk fisik itu per issuance harganya 159.000. Kalau virtual itu gratis, tapi kalau fisik ini, kalian teman-teman misalnya saya butuh kartu fisik nih Mas Rio, bisa nggak expire? Bisa, nggak usah khawatir. Cuman per issuance itu 159.000 dan masih berlaku sampai 2027. Jadi misalnya kalian teman-teman, wah
2027 berarti udah sekitar 3 tahun atau kurang lebih 4 tahun ya. Jadi worth it lah gitu 199.000, dan itu misalnya kalian sudah pakai sampai 2027, itu misalnya mau diganti kartu nih udah nggak berlaku, itu digratiskan gitu. Jadi pertama kali terbit aja kalian ikan. Terus apalagi yang kalian dapatkan? Nah ini dia nih, kalian dapatkan cashback. Cashback itu 1%, unlimited. Jadi unlimited di sini artinya tidak ada caps ya teman-teman. Jadi misalnya kalian gunakan kartu Aspire untuk spending apa aja nih, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads, apapun itu misalnya saya spending kayak misalnya satu bulan itu 100 juta mas untuk iklan segala macamnya. Ini saya dapat cashback berapa? Dapat cashbacknya 1%, berarti kan 1 juta. Itu yang kalian dapatkan. Jadi itu bisa kalian dapatkan sepanjang tahun sampai tahun 2023. Nah, terus apalagi nih mas yang kita dapetin? Nah, ini special arrangement nih untuk kalian khusus peserta webinar, dan di Ramadan ini, di bulan yang indah dan suci ini, kalian bisa dapatkan tambahan cashback 5%, maksimum 5 juta rupiah. Ini kalian bisa dapatkan 3 bulan ke depan. Jadi let's say contohnya kayak gini, misalnya kalian punya spending 200 juta sebulan. Terus cashback saya berapa nih mas? Gitu. 100 juta pertama, kalian akan dapatkan 5%. Which is udah full tuh 5 juta ya teman-teman. Kalian udah dapetin cashbacknya 5 juta. Nah, 100 jutanya lagi, teman-teman bisa dapatkan yang 1%. 1% dari 100 juta adalah 1 juta. Jadi total cashback yang teman-teman dapetin semua, 5 juta plus 1 juta, which is adalah 6 juta rupiah. Nah, itu kalian teman-teman bisa manfaatkan 3 bulan ke depan. Di kuartal 2 ini, April, Mei, dan juga Juni. Gitu. Nah, ini hanya untuk teman-teman semua yang on board di sebelum tanggal 30 April. Jadi pastikan teman-teman tuh nggak kehilangan ya kesempatan untuk dapetin cashback 5%-nya. Gitu. Jadi nanti aku jelasin juga gimana caranya untuk on board di Aspire. Nah, dan juga kita juga ada special service nih, arrangement untuk peserta webinar. Nanti kita akan berikan namanya dedicated onboarding KYC, khusus untuk yang hadir dalam event. Walaupun nanti misalnya yang nggak hadir, tapi mereka akan lihat recordingnya, dan juga onboard, nggak apa-apa, itu dedicated onboarding KYC. Ini kenapa? Karena kita bisa setup account kalian tuh 2-3 hari kerja itu langsung aktif, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa langsung gunakan. Jadi nggak perlu lagi worries gimana, kalian cukup submit registration form, dan gitu, tinggal tunggu aja, gitu. Nanti dari tim kita yang akan bantu untuk aktivasi dari akun kalian. Terus kalian sudah dapatkan VAT 11%, sudah termasuk yang tadi 999, auto debit subscription payment. Jadi untuk pembayaran yang tadi yang 99, kalian tidak perlu transfer, nanti kita langsung bisa auto debit nih dari saldo kalian. Jadi no issue untuk hal ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gimana sih harus transfer, mana invoice-nya segala macam, kita bisa sistemnya auto debit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, kalian juga dapetin lagi onboarding training selama 30 hari. Jadi kita punya onboarding team yang akan bantu teman-teman semua masing-masing perusahaan selama 3 bulan ke depan. Gimana cara setup kalian, bagusnya gimana setup untuk masing-masing usaha, kan pasti beda ya. Atmosfernya, terus best practice-nya, nanti kita ada tim onboarding yang bantu kalian untuk hal ini. Dan kita akan buat juga WA group untuk masing-masing perusahaan, gimana supaya mempercepat komunikasi nih, apabila ada keluhan atau ada masukan atau pertanyaan, kita bisa share di grup. Itu sih teman-teman yang kalian bisa dapetin. Ini semua feature-feature yang service yang spesial ya untuk teman-teman peserta webinar di hari ini. Nah, untuk registration form-nya itu kalian nanti akan di-share juga gimana sih cara ngisi registration form-nya. Nanti akan ada link, kalian tinggal klik aja di link tersebut. Mas, ini potong Mas Rio, ada yang nanya dulu Mas. Iya, boleh, silakan Mas. Mbak Kaula. Silakan Mbak Kaula. Mas, maaf kepencet, Mas. Oh, kepencet. Salah. Ya, mohon maaf ya, silakan lanjut. Ya, baik. Jadi registration form-nya mungkin aku share aja nanti di ini ya. Di chat box, kalian bisa dapetin juga. Nah, itu aku udah share ya. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini. Aspire Account Opening Form for Indonesian Companies. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja. Dokumen yang dibutuhkan apa aja sih? Pertama adalah akta pendirian perubahan terbaru. Jadi kalau misalnya perusahaan kalian udah beberapa kali ganti akta, dimasukkan juga tuh akta pendirian sampai akta perubahan terbaru.
Terus SK Menkeu Kementerian Perubahan Terbaru itu dimasukkan juga, terus dokumen NIBRBA itu juga masuk, NPWP perusahaan, terus salinan fotokopi KTP paspor direktur yang terdaftar, atau apabila misalnya kalian daftarkan misalnya kalian bukan direktur tapi kalian mendaftarkan, kalian juga sertakan KTP dan paspor gitu. Nah, terus dokumen tambahan ini ada account opening letter, nanti bisa diklik aja, diikuti aja, terus selanjutnya terus kalian pilih aja, misalnya saya mau daftar ke perusahaan saya atau perusahaan lain boleh, ya klik berikutnya, nanti masukkan nih nama perusahaan kalian, NIB, deskripsi bisnisnya, nah terus nanti mohon cantumkan layanan, apa bisnis Anda sudah beroperasi, klik aja, pendapatan perusahaan, jumlah karyawan. Nah, ini pokoknya diikuti aja ya teman-teman, ini mudah banget sih, penting datanya kalian udah siapin aja tuh file-filenya di folder, tinggal masukin aja datanya di sini, dokumen akta, dokumen SKNK, segala macam dimasukin. Kalau udah ikutin aja step-stepnya. Nah, khusus buat teman-teman yang mau on board untuk jalur yang special arrangement ini, kalian bisa pada saat mengisi form yang ini, nah, di sini. Jadi khusus yang peserta webinar, pada saat kalian mengisi di sini, teman-teman, ini nanti kalian harus tag ya, namanya MD gitu. Itu mastering digital. Jadi ibaratnya kalian kita notif gitu, kalian teman-teman adalah dari mastering digital communities gitu, supaya nanti kita juga bisa tracking juga tuh untuk cashback kalian dari masing-masing teman-teman yang on board gitu. Jadi kita juga prioritasin cashbacknya untuk masing-masing dari kalian. Nah, caranya seperti ini. Tinggal dimasukin aja. Di sini ada MD gitu. Ini nama perusahaan kalian. Ini nomor induk perusahaan kalian, sama di sini terus MD, baru masukin aja deskripsi bisnis perusahaan apa, berapa di marketing, letak di Jakarta, seperti itu. Ya, ini perlu teman-teman ini ya perhatikan, di deskripsi bisnisnya harus teman-teman masukkan kode MD ya. Jadi ini referral code-nya lah ya, tapi referral code-nya dimasukkan di deskripsi bisnis. Kalau teman-teman tidak masukkan itu nanti Mas Rio nggak tahu nih ini jalur VIP apa jalur umum gitu. Kira-kira gitu. Betul. Karena yang daftar kan banyak ya teman-teman. Ya, jadi banyak, kalau misalnya, gitu. Ya. Betul. Jadi kalau kalian teman-teman masukin MD, jadi bisa notif gitu. Oh, ini dari Mastering Digital Communities gitu. Jadi kita langsung masukin jalur khusus. Gitu. Jalur khusus. Kalau soalnya, nanti, ya. Jalurnya biasa. Dianggap rakyat biasa ya gitu ya. Takutnya nanti nggak prayo gitu. Aku kan janji sama teman-teman semua, kalian dapat jalur khusus ya, jadi aku nggak mau juga ngecewain kalian, jadi mohon bantuannya di tag aja ya MD gitu pada saat ngisi deskripsi bisnis. Iya betul. Jadi memang ini wajib lah teman-teman masukkan agar cashback yang tadi 5% plus 1% itu bisa teman-teman klaim, termasuk juga pelatihan 30 hari dan juga fitur-fitur yang lain gitu ya, yang khusus tadi disampaikan Mas Rio. Itu nanti juga mungkin nanti bisa di-share juga slide PowerPoint-nya Mas ya ke teman-teman ya. Bisa nanti aku slide aku share PDF-nya. Nah, ini ada pertanyaan juga Mas ya, ntar kita baca pertanyaannya. Ada dari Om Latar Umah. Om, untuk transaksi FB Ads apakah bisa masuk langsung ke kartu? Karena FB sekarang ada hot payment. Nah, ini mungkin aku sharing ini aja ya, sharing diskusi aja ya dari pengalaman teman-teman yang sudah onboarding di Aspire. Itu kelebihannya Aspire, dia tidak muncul hot payment. Biasanya kalau hot payment itu pakai kartu Genius atau kartu yang lain gitu. Jadi memang Aspire ini dalam tanda kutip itu kartunya lebih sakti lah kira-kira gitu. Jadi langsung bisa digunakan tanpa ada hot payment. Karena memang di Aspire sendiri, ya kalau teman-teman lihat kok syaratnya sulit ya, harus pakai PT. Memang saat ini teman-teman wajib punya PT atau CV gitu ya. Sekali lagi PT atau CV, dan juga teman-teman juga nggak usah khawatir karena sekarang pun pemerintah juga sudah bisa create PT persorangan. Jadi teman-teman bisa buat PT persorangan gitu ya. Jadi PT persorangan itu teman-teman bisa gunakan untuk mendaftar di Aspire maksudnya bukan PT yang perusahaan yang perlu perlu komisaris, pokoknya lebih dari satu orang itu bisa. Perseorangan, PT perseorangan itu juga bisa, dan itu sangat dimudahkan pemerintah. Teman-teman bisa daftar daftar untuk di Aspire. Nah, kalau ada masukan juga Mas Reza, ada masukan juga kemarin dari tim kita juga pernah coba untuk bikin PT perorangan.
Itu setengah jam bisa ya, sudah Setengah selesai. jam bisa. Harganya cuma 50.000 ya untuk bikin PT online. Nah, Penting tunggu. kalian jelas Ya, gitu. ya PT persorangan tuh bisa diurus sendiri, bayar 50.000. Mau pakai jasa lain juga ada. Kemarin ada temen yang pakai Ya, jasa ada jasa penyedia notaris jasa juga bisa ada. juga, cuman bayarnya lebih mahal. Kalau mau ribet Betul. silakan pakai jasa yang di luar. Kalau mau urus sendiri cuma 50.000 itu bisa langsung Bisa jadi juga. gitu ya. Jadi sekarang Betul. lebih mudah lah. Nah, kenapa? Karena sebenarnya gini, itu kan kalau kita bicara transaksi, apalagi berhubungan dengan keuangan, ini Aspire ini sudah terregistrasi di BI dan OJK. Mungkin tadi Mas Rio udah sebutkan gitu ya, terregistrasi di BI dan OJK. Maka dia perlu KYC atau Know Your Customer. Maka kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung gitu, bahwa ini artinya gini, nggak bisa hit and run gitu loh, benar-benar harus kredibel lah gitu usahanya gitu ya. Betul, betul. Kemudian kalau teman-teman merasa ribet, jangan khawatir, nanti bisa dibantuin sama Mas Rio gitu ya. Kalau misalnya apalagi yang dibutuhkan segala macam, itu bisa konsultasi lah gitu ya, untuk agar teman-teman bisa onboarding. Jadi jangan khawatir kalau dokumen disiapkan kok kayaknya banyak, ribet segala macam, tenang, nanti ada Mas Rio dan tim yang akan membantuin teman-teman agar bisa onboarding. Mungkin pertanyaan yang lain, cashback 5%-nya itu berupa cash tunai atau reward point ya Mas? Nah gitu, cashback-nya gimana tuh Mas Rio? Ya, jadi untuk cashback-nya ini itu apa yang kalian spending dalam 1 bulan. Contohnya let's say kalian spending yang tadi ya, hitungan aku 200 juta misalnya dalam bulan April. Itu cashback-nya akan kalian dapatkan langsung dikreditkan ke saldo akun Aspire kalian di minggu pertama bulan berikutnya. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan tuh, reflect tuh saldo kalian akan bertambah senilai cashback yang kalian dapatkan. Itu langsung dikreditkan ya teman-teman ke Langsung saldo masuk, kalian. langsung ke e-walletnya Langsung gitu masuk. ya. Masuk ke. Nah, jadi makanya butuh untuk tracking juga aku buat teman-teman semua yang memang on board, masukkan MD yang tadi, jangan lupa. Jadi aku bisa tracking. Nah, ini menarik sebenarnya gini, kalau dilihat biayanya itu kan memang tidak biayanya 999.000, tapi teman-teman kalau lihat, kalau misalnya teman-teman transaksi let's say tadi 100 juta gitu ya, 1 bulan ya. Itu cashback-nya udah 5 juta itu. Cashback-nya udah 5 juta ya. Cashback-nya 5 juta, kalaupun 3 bulan itu jadi 15 juta. 15 juta atau punya 200 bisa jadi 6 juta kali 3 18 juta, itu artinya free subscription selama 1,5 tahun itu. Ya kan? Iya. 6 kali 3 18 ya, berarti 1,5 tahun teman-teman. Tapi Mas Reza, mereka tetap dapatkan yang 1% ya sampai akhir tahun. iya, kalau misalnya 200 Mas, kalau 200 juta itu kan berarti kan cashback-nya 6 juta dong. Betul. Kalau 6 untuk juta 3 bulan cashback-nya kan, pertama. betul, kan dapat 6 juta nih cashback-nya. Itu cashback aja udah bisa mengcover lah. Artinya sebenarnya gini, kalau transaksi teman-teman, ya saya yakin teman-teman juga pasti transaksinya untuk ads itu lebih dari 100 jutaan gitu ya. Itu sebenarnya biaya subscriber itu free sebenarnya dalam tanda kutip ya. Karena itu kan nanti cashback dari teman-teman juga gitu. Jadi bisa diklaim. Nah, kalau yang 101% itu ada limitnya nggak Mas? Kalau tadi 5% kan ada apa? Kalau yang 1% itu unlimited. Jadi unlimited. tanpa batas. Tanpa batas. Jadi kalau misalnya teman-teman transaksi 200 juta miliar, ya dapat 2 juta. Ya, kalau 1 M ya berarti 10 juta. Ya, itu jadi apa namanya, cashback-nya seperti itu ya. Jadi yang 1% unlimited, yang 5% itu hanya untuk 3 bulan. Mungkin ada lagi pertanyaan, sebentar. Fanny, sebentar. Minta referensi Om PT yang 50.000. Oh, yang Om Kevin bikin PT 50.000 itu di website pemerintah Om, di saya lupa nama ini. Nanti kita diskusi di grup ya untuk yang buat PT persorangan ya. Betul. Oh, ini tuh udah ada jawab tuh. Mas Fani udah jawab. Kevin bisa registrasi di website ahu.go.id. Iya. Oke, silakan teman-teman ada yang bertanya, silakan. Mau baik itu di komen atau langsung buka mic-nya, silakan. Wah, ini ada Om Agung. Om Agung. Mungkin teman-teman yang spendingnya besar udah langsung mikir ya, waduh cashback-ku berapa nih ya. Jadi manfaatin aja ya teman-teman semaksimal mungkin. Sejak April ini kalian udah on board sama kita. Jadi kalian bisa entitled tuh dapat cashback yang 5% ya. Oke, ini ada lagi satu pertanyaan dari Om Bone. Om, bisa nggak satu kantong connect ke semua kartu Visa? Maksudnya gimana ya? Satu kantong itu satu wallet kali ya? Itu memang connect ke semua kartu sih. Connect ke semua kartu yang kita generate ya Mas ya?
Betul, yang kalian generate. Itu pasti connect, Om. Jadi nanti tinggal dibuat aja kartunya di dalam Aspire dan mengambil saldo dari e-walletnya Aspire gitu. Jadi kita transfer dulu nih, kita punya duit di bank BCA, misalnya kita top up dulu ke Aspire. IDR, Itu sama seperti teman-teman top up pakai GoPay atau pakai Genius, itu sama seperti itu. Jadi ditransfer dulu ke sana, baru nanti didistribusikan ke masing-masing kartu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Om Ilham Arta, Om, terkait cashback-nya. Suatu waktu bisa berubah atau tetap seperti itu jumlahnya? Nah, gitu. Jumlah, kalau untuk persentasinya tetap ya Mas ya. Tapi kalau itu jumlah sampai tergantung kapan tuh yang spending. 1% tuh ada batasan sampai ininya atau seterusnya itu sampai kiamat gitu? Untuk 1% itu promonya sampai akhir tahun nih, Mas Reza. Cuman kita lihat juga nih, kita kan nggak usah mikirin ya akhir tahun ya, kita pakai aja dulu. Nanti di akhir tahun, apakah nanti ada promo lagi, perpanjangan lagi, seperti apa? Nah, itu kan nanti kita lihat juga tuh dari demand teman-teman semua, apakah ekspektasinya, wah kita tetap dong, nanti dari policy, dari manajemen bisa juga tuh untuk continue the promo. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, itu dinamis banget kok. Di Aspire tuh kita sangat welcome sama masukan atau apapun. Jadi kita bisa kasih yang terbaik juga sih untuk kalian teman-teman semua. Ya nanti bisa kita perjuangkan bareng-bareng lah, misalnya kalau udah akhir tahun nanti ini yang daftar di webinar ini ada 100 orang yang onboarding, Mas, ini semua pengen minta terus, ya silakan nanti kita perjuangin bareng-bareng lah. Kita aspirasinya kita ditampung sama Mas Rio, nanti ada Om Ferdi juga nanti bisa ini. Nah, Ibu Mbak Haulah mau nanya lagi, Mbak Haulah? Udah resen? Apa kepencet lagi nih? Nggak ada suara, kayaknya kepencet lagi ya, Mbak Haulah ya. Oke, mungkin itu. Ada lagi, silakan teman-teman kalau yang mau ingin bertanya. Nanti linknya kita akan share. Yang belum join di WhatsApp group, silakan join di WhatsApp group. Linknya WhatsApp grupnya ada di dalam email yang teman-teman daftarkan untuk webinar ini ya. Jadi hari ini pun saya kirim email reminder. Di dalam email reminder itu ada link untuk ke WhatsApp group. Jadi habis ini pun nanti saya akan kirimkan juga recordingnya ke semua teman-teman, termasuk link pendaftaran dan juga WhatsApp group. Nanti kita bisa tektokan di situ gitu ya, recording PowerPoint-nya semuanya akan kita bagikan lagi ke teman-teman. Jadi nanti bisa ditonton kembali gitu ya. Ya. Sama ini Mas Reza, aku mungkin minta bantuannya untuk teman-teman semua dan Mas Reza. Jadi nanti teman-teman semua yang sudah daftar nih, yang sudah on board, mengisi form dan lain sebagainya, dan sudah mengisi tag-nya MD, mungkin bisa buat grup khusus ya Mas Reza. Jadi kita bisa grup khusus ya. Yang udah daftar gitu. Nanti ada grup khusus lagi tuh. Betul. Jadi yang udah onboarding, yang onboarding atau yang udah submit dokumen aja, Mas? Nanti aja yang sudah on board, sudah pakai, nanti buat grup khusus aja. Gitu. Jadi aku bisa info soal, jadi bisa info soal cashback-nya untuk teman-teman semua yang memang udah on board gitu. Jadi itu memudahkan juga sih buat aku untuk tracking kalian siapa aja dari company-nya gitu. Jadi mudah juga. Seperti itu sih Mas Reza. Oke, siap. Nanti buat grup lagi kalau yang sudah approve, sudah disetujui aplikasinya. Nanti ada grup khusus lagi untuk ini, untuk berinteraksi. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu end of the slide. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah hadir ya di kali ini. Ada yang baru join. Ya, jadi terima kasih banget buat teman-teman semua sudah mau dengar dari Aspire, dan juga harapannya sih supaya yang paling penting ya ini bisa support kalian dalam aktivitas advertising gitu. Jadi kalian bisa lebih organized, lebih bisa tracking juga expenses kalian. Itu yang paling penting sih dari semua cashback yang kalian dapatkan. Oke, thank you Mas Reza. Oke, gitu. Thank you Mas Rio, Mas Wani, thank you waktunya teman-teman. Ada yang bertanya ini Mas Reza, sorry, Bu Kaula. Silakan Bu Kaula. Enggak, tadi udah dipanggil nggak nyaut ya. Kepencet ya. Kepencet lagi kali. Oke, mungkin itu